kan suka ada iklan trading terus komentarnya julid-julid ya. Dan setelah julid tuh saya baca tuh, lu tuh sebetulnya kayaknya nggak ngerti Ngerti trading. Cuma karena dengar kata orang, dia menyimpulkan sendiri. Nah ini kan harus ada yang benerin nih. Betul, dilurusin. Harus dilurusin karena kalau enggak image trading ini akan semakin hari semakin jelek. Padahal ini adalah salah satu instrumen keuangan yang memiliki legalitas, kemudian juga memberikan keuntungan yang cukup besar. Tetapi memang ada resiko yang juga cukup besar kalau kita nggak ngerti. Oke. Sebenarnya trading forex ini memperdagangkan apa sih Bu? Dan karena yang kita tahu kan kalau dagang itu pasti ada barang fisiknya. Nah kalau ini kan nggak ada, jadi apa yang diperdagangkan sebetulnya? Ya dalam itu banyak trading forex jadi kebingungan orang juga. Sebenarnya apa sih yang didagangin? Dan itu juga jadi pertanyaan dulu orang tua saya, kan orang tua zaman dulu kan suka bingung. Sebetulnya kamu tuh dagangin apa sih? Jangan-jangan kamu penipuan ini. Iya kan, karena papi saya juga lawyer kan. Tapi orang zaman dulu, terus tentara pula. Jangan sampai kamu dipenjarain orang, lebih bagus saya yang penjarain kamu, kata dia. Ya ampun papi, zaman sekarang itu beda, tidak hanya berdagang secara fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk kontrak dagang. Jadi trading forex ini yang kita perdagangkan bukan fisiknya, tetapi kontrak dagangnya. Karena kalau kita berdagang secara fisik tentu memakan waktu yang cukup lama. Contoh gampang gini. Kalau kita transaksi jual beli barang yang memang ada barangnya, itu pasti akan lebih sulit kalau dengan menggunakan kontrak. Karena apa? Karena kalau fisik itu kan tergantung siapa yang mau beli. Kalau kontrak nggak. Kenapa? Karena di dalam kontrak itu pasarnya sudah disediakan dengan jelas, penjual pembelinya udah ada di sana gitu. Dan dengan perdagangan kontrak ini kita tidak perlu menggunakan modal yang cukup besar, tetapi bisa menggunakan modal kecil karena menggunakan istilahnya leverage. Atau daya ungkit. Oke. Ini menarik ya sahabat Sonora. Dan berbicara tentang trading ini kan memang sedang kita juga bahas forex atau emas gitu ya. Apa sih Bu sebetulnya, mungkin bisa dijelaskan? Ya, kemarin juga ada yang WA saya gitu, Bu ini nanti kita tuh belajarnya apa sih, forex atau emas sih? Ya ini kan banyak orang yang suka nggak ngerti kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang trading secara teknikal, kita mau trading dimanapun teknikalnya sama. Misalnya saham atau forex atau cryptocurrency, yang namanya teknikal tuh sama aja. Yang membedakan adalah fundamentalnya. Dan kemudian kalau dibilang, Bu nanti kita belajar forex atau gold, itu satu instrumen. Jadi instrumen forex trading ada yang disebut dengan futures, ada yang disebut dengan saham kan. Jadi kita bagi dua nih. Kalau kripto saya masih belum mau bicara karena iya memang katanya sudah mau ada legalitasnya, tapi sampai hari ini juga belum. Kan. Jadi saya nggak berani ngomong. Jadi ada dua yang kita mau bahas, yaitu saham dan forex atau bursa berjangka. Kalau transaksi di saham itu dia keuntungannya ada pergerakannya satu arah. Bukan keuntungan deh, dia itu kita baru bisa untung kalau harga sahamnya bergerak naik. Tapi kalau di forex enggak, harga bergerak naik bisa untung, harga bergerak juga turun juga bisa untung. Jadi dua arah. Makanya kenapa orang sekarang senang transaksi di forex. Kemudian di forex, bukan forex deh, namanya bursa berjangka. Nah di bursa berjangka ini ada instrumen yang namanya forex, kemudian komoditinya itu ada emas, ada perak, ada minyak, kemudian ada indeks. Ya jadi future, pasar bursa berjangka itu transaksinya itu. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Bu nanti kita belajar emas atau forex, sama aja. Sama aja, cuma yang membedakan adalah fundamentalnya, analisa fundamental atau beritanya. Ya termasuk sama dengan saham juga gitu. Malah sekarang kenapa orang lebih senang transaksi di forex, karena forex bisa 24 jam. 24 jam. Ya berbeda dengan saham yang cuma pagi sampai sore kan. Makanya ini menjadi solusi buat teman-teman semua ketika kita ingin mencari income. Kalau pagi sampai sore kita kerja, ya udah kita bisa transaksi di sore sampai malam kok, atau malam aja sebenarnya udah cukup. Ya jadi beberapa waktu yang lalu saya kan bikin memang saya nggak bikin seminar, tapi saya selalu mengedukasi lewat TikTok waktu itu. Ya, sebetulnya saya tuh karena gini loh, keprihatinan saya melihat orang-orang yang kan suka ada iklan trading terus komentarnya julid-julid ya. Dan setelah julid tuh saya baca tuh, lu tuh sebetulnya kayaknya nggak ngerti trading. Cuma karena dengar kata orang, dia menyimpulkan sendiri. Nah ini kan harus ada yang benerin nih. Betul, dilurusin. Harus dilurusin karena kalau enggak image trading ini akan semakin hari semakin jelek. Padahal ini adalah salah satu instrumen keuangan yang memiliki legalitas, kemudian juga memberikan keuntungan yang cukup besar. Tetapi memang ada resiko yang juga cukup besar kalau kita nggak ngerti.
Ya, nah ini yang Anda harus perhatikan dan saya tuh nggak mau orang semakin jadi bodoh gitu loh. Kepingin kaya cepat tapi melalui cara yang salah. Karena apa? Karena penjelasan yang kurang jelas sebenarnya. Nah, jadi waktu saya baca-baca komen itu, oh masih banyak orang nggak ngerti sebenarnya, maka saya buatlah konten TikTok. Nah, di situ ada tuh beberapa komentar yang bilang, "Bu, kenapa ya kalau saya trading pagi sampai sore tuh sering rugi?" Tapi ada juga yang nulisnya, "Bu, saya trading pagi sampai sore malah lebih untung." Nah, saya selalu kasih tahu, untuk bertransaksi di trading forex atau futures ini kita harus tahu profil diri kita dulu. Oh, assessment diri kita seperti apa Iya, ya?